Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Farmasi Industri akan mempresentasikan materi pembelajaran kami tentang kapsul piroksikam. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Dewanto Unlala sebagai ketua. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Bernadette Nabuasa, Putri Lucy, Fitria Saleh, dan juga Catherine Lenggus. Selamat menyaksikan. Pertama, kita masuk pada pengadaan bahan baku. Yang pertama itu kualifikasi pemasok. Kualifikasi pemasok adalah proses penilaian untuk memastikan bahwa pemasok bahan baku obat benar-benar dapat dipercaya dan mampu menyediakan bahan yang berkualitas aman dan konsisten. Dalam pembuatan kapsul piroksikam, mengacu pada pedoman Badan Pengawasan Obat dan Makanan melalui standar cara pembuatan obat yang baik, yang sejalan dengan standar International Good Manufacturing Practice. Tahap kualifikasi pemasok kapsul piroksikam. Yang pertama, dimulai dengan seleksi awal pemasok. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memiliki izin resmi produksi atau distribusi bahan obat, memiliki sertifikat GMP, memiliki sistem manajemen mutu, dan memiliki tenaga kerja yang kompeten. Dilanjutkan dengan evaluasi dokumen pemasok. Setelah pemasok dipilih, perusahaan farmasi akan memeriksa dokumen penting seperti sertifikat GMP, spesifikasi bahan baku piroksikam, sertifikat of analysis, data stabilitas bahan, dan metode pengujian bahan. Kemudian dilanjutkan dengan audit pemasok. Audit pemasok dilakukan dengan cara menguji pabrik pemasok, memeriksa fasilitas produksi, menilai sistem pengendalian mutu, dan mengecek proses produksi bahan obat. Tujuannya untuk memastikan bahwa pemasok benar-benar menerapkan GMP dalam produksi bahan baku obat. Kemudian evaluasi sampel bahan. Sebelum bahan baku digunakan dalam produksi kapsul piroxicam, perusahaan akan mengambil sampel bahan dari pemasok dan melakukan pengujian di laboratorium. Pengujian biasanya meliputi identifikasi piroxicam, kadar zat aktif, kemurnian bahan, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Jika hasil pengujian memenuhi standar farmakope, pemasok dapat disetujui sebagai pemasok resmi. Jika semua tahap telah memenuhi persyaratan, maka pemasok akan dimasukkan dalam daftar Approved Supplier List. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan Certificate of Analysis. Certificate of Analysis adalah dokumen resmi yang menjelaskan hasil pengujian kualitas suatu bahan sebelum bahan. Nah, pada gambar ini merupakan sertifikat of Analysis perusahaan MedChems Express. Pada sertifikat of Analysis ini terdiri atas nama obat, kemudian nomor case obat, kemudian nomor batch obat, lalu ada si terkait bahan baku obat. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk pada sistem karantina. Sistem karantina merupakan uh, komponen penting dari praktik manufaktur yang baik dalam industri farmasi yang dirancang untuk mengisolasi bahan yang masuk atau dalam proses sehingga diuji dan dilepas oleh kontrol mutu. Komponen utama sistem karantina bahan baku yang pertama yaitu isolasi fisik, di mana bahan-bahan disimpan di area karantina yang aman dan telah ditentukan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja. Lalu dilanjutkan dengan dokumentasi dan pelabelan. Bahan-bahan yang dikarantina ditandai dengan jelas dengan label kuning atau label status khusus dan dicatat dalam sistem manajemen inventaris untuk memastikan ketelusuran total. Selanjutnya, pengambilan sampel dan inspeksi. Sebelum dilepas, bahan-bahan tersebut diambil sampelnya oleh personel yang berwenang untuk memeriksa kesesuaiannya. Lalu dilakukan pengujian analitis, laboratorium menganalisis bahan baku untuk identitas, kemurnian, dan kualitasnya. Jika hasilnya tidak memenuhi standar, bahan tersebut ditolak dan dipindahkan ke area terpisah yang terbatas. Kemudian untuk kepatuhan regulasinya, sistem karantina harus mengikuti pedoman GMP untuk memastikan keamanan dan mutu. Baik, selanjutnya kita masuk pada alur produksi. Yang pertama ada pengadaan bahan baku. Nah, tahap awal produksi kapsul piroksikam adalah pengadaan bahan baku yang terdiri dari zat aktif piroksikam dan berbagai eksipien.
Bahan-bahan tersebut diperoleh dari pemasok yang telah memenuhi standar mutu industri farmasi sehingga kualitas dan kemurnian bahan dapat terjamin. Selanjutnya, karantina dan pengujian bahan baku. Bahan baku yang diterima ditempatkan di area karantina dan dilakukan pengujian untuk bagian quality control untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi seperti identitas, kemurnian, dan kadar zat aktif. Selanjutnya, bahan yang memenuhi persyaratan tersebut kemudian dapat digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, penimbangan bahan. Bahan baku yang telah disetujui ditimbang sesuai formula produksi di ruang dispensing menggunakan timbangan yang telah dikalibrasi. Nah, tahap ini dilakukan untuk memastikan ketepatan jumlah bahan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, pencampuran serbuk. Bahan yang telah ditimbang kemudian dicampur menggunakan alat pencampur seperti V-blender sehingga diperoleh campuran serbuk yang homogen. Proses ini penting untuk memastikan distribusi zat aktif merata dalam setiap kapsul. Selanjutnya yang kelima pengisian kapsul. Campuran serbuk yang telah homogen dimasukkan ke dalam kapsul gelatin yang keras menggunakan mesin kapsul filling. Nah, pada tahap ini dilakukan pengandalian proses untuk memastikan keseragaman bobot kapsul. Selanjutnya pemeriksaan kapsul. Kapsul yang telah diisi diperiksa secara virtual untuk memastikan tidak terdapat cacat fisik seperti keretakan, pecah, atau tidak tertutup sempurna. Yang ketujuh pengemasan produk. Kapsul yang kemudian dikemas menggunakan kemasan primer seperti blister aluminium PVC atau botol plastik untuk melindungi produk dari cahaya, kelembapan, dan kontaminasi. Selanjutnya pengujian produk jadi. Produk jadi diuji oleh laboratorium quality control melalui uji keseragaman bobot, uji disintegrasi, uji disolusi, dan penetapan kadar zat aktif untuk memastikan produk memenuhi standar mutu. Yang terakhir adalah pelepasan produk. Jika seluruh hasil pengujian memenuhi spesifikasi, produk disetujui oleh Quality Assurance untuk dilepaskan dan didistribusikan ke pasar. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita masuk pada fasilitas khusus. Di sini ada gudang bahan baku digunakan untuk menyimpan bahan aktif dan eksipien sebelum digunakan dalam produksi dengan pembagian area karantina, release, dan reject. Selanjutnya ada ruang dispensing yang digunakan untuk penimbangan bahan baku sesuai formulasi produksi dengan tujuan mencegah kontaminasi silang. Selanjutnya ruang blending yaitu ruang untuk proses pencampuran serbuk obat dan eksipien sehingga menghasilkan campuran yang homogen. Selanjutnya, ruang kapsul filling. Ruang ini digunakan untuk proses pengisian serbuk obat ke dalam kapsul menggunakan mesin kapsul filling. Selanjutnya ada sistem HVAC atau AHU, yaitu berfungsi untuk mengatur suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kebersihan ruang di area produksi. Selanjutnya ada ruang pengemasan digunakan untuk proses pengemasan primer dan sekunder produk obat. Lalu laboratorium quality control, laboratorium ini digunakan untuk melakukan pengujian bahan baku produk antara dan juga produk jadi. Selanjutnya yang terakhir adalah unit quality assurance. Unit ini bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan standar CPOB yang berlaku. Selanjutnya ada Potendrax atau pengaturan air handling unit. Nah, fungsi sistem HVAC ini pada produksi kapsul piroksikam adalah untuk mengontrol kondisi lingkungan produksi agar mutu, stabilitas, dan keamanan produk tetap terjaga sesuai standar GMP. Yang pertama yaitu mengontrol suhu ruangan. HVAC ini menjaga suhu ruangan tetap stabil, umumnya sekitar 20-25 derajat Celcius. Fungsi pengandalian suhu ini penting untuk menjaga stabilitas bahan aktif piroksikam, memastikan proses pengisian kapsul berjalan optimal, dan mencegah kerusakan kapsul gelatin akibat suhu terlalu tinggi. Yang kedua, mengontrol kelembapan udara. HVAC mengatur kelembapan udara relatif, biasanya sekitar 40-60%. Tujuannya mencegah kapsul gelatin atau hard gelatin kapsul menyerap terlalu banyak air. Yang kedua, mencegah kapsul menjadi lengket atau berubah bentuk. Dan yang ketiga, menjaga kestabilan serbuk piroksikam selama proses pencampuran dan pengisian kapsul. Yang ketiga, menyaring udara dari partikel dan juga mikroorganisme. HVAC menggunakan beberapa tahap filtrasi seperti pre-filter, fine filter, dan juga HEPA filter untuk menyaring debu dan partikel, menghilangkan mikroorganisme, menjaga kebersihan udara di ruangan produksi. Hal ini penting agar kapsul piroksikam tidak terkontaminasi selama proses produksi. Selanjutnya, untuk mencegah kontaminasi silang. Sistem HVAC mengatur tekanan udara diferensial antar ruangan. Fungsinya
mencegah penyebaran serbuk pirosikam ke ruangan lain, melindungi operator dan juga produk lain dari kontaminasi silang. Selanjutnya, menjaga sirkulasi udara di ruang produksi. HVAC memastikan udara tetap bersih terus bersirkulasi di area produksi melalui sistem air handling unit. Nah, sirkulasi udara ini membantu mempertahankan kualitas udara dan menghilangkan partikel yang dihasilkan selama proses produksi kapsul. Selanjutnya kita masuk pada bagian formulasi untuk kapsul piroksikam. Nah, yang pertama ada bahan aktifnya yaitu piroksikam sendiri, kemudian ada excipient-nya itu yang terdiri dari laktos monohidrat, dried starch, cross sodium, sodium lauryl sulfat dan juga magnesium stearat. Untuk fungsinya masing-masing, yang pertama ada piroksikam sebagai zat aktif untuk antiinflamasi non-steroid atau NSAID, untuk mengurangi nyeri dan juga peradangan. Kemudian laktos monohidrat itu sebagai diluent atau filler untuk menambah volume campuran serbuk sehingga kapsul dapat diisi dengan baik. Kemudian ada dried starch yaitu disintegran yang membantu penghancuran kapsul saat kontak dengan cairan. Kemudian ada cross carmelus sodium yaitu super disintegran yang mempercepat disintegrasi melalui mekanisme swelling dan juga wicking. Kemudian ada sodium lauryl sulfat yaitu surfaktan yang meningkatkan pembasahan partikel dan membantu meningkatkan disolusi obat sukar larut. Dan yang terakhir ada magnesium stearat yaitu lubrikan untuk mengurangi gesekan selama pencampuran dan juga pengisian kapsul. Nah, kemudian untuk perhitungan dan juga konsentrasi dari bahan-bahan yang digunakan kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, yang berikut ini ada perhitungan dosis. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dosis dari zat aktif yang akan kita gunakan yaitu piroksikam. Pada formulasi ini digunakan piroksikam sebanyak 20 mg per kapsulnya. Lalu setelah menentukan dosis zat aktif, kita akan menentukan total berat kapsul yang akan kita produksi. Di mana untuk total kapsul yang akan kita produksi ini beratnya itu 316,21 mg. Lalu setelah itu kita akan menentukan persentase excipient dalam rentang hope yang akan kita gunakan. Nah, excipientnya itu yang pertama ada dried starch itu digunakan dalam rentang hope-nya itu 5-20%. Dalam formulasi ini kita gunakan 10,80%. Kemudian yang berikut cross carmelus sodium pada rentang hope-nya itu digunakan 2-8%. Pada formulasi ini kita gunakan 7,84%. Kemudian sodium lauryl sulfat pada rentang hope-nya itu 0,1-2%. Dalam formulasi ini 0,47%. Kemudian yang terakhir magnesium stearat dalam rentang hope-nya itu 0,25-5%. Dalam formulasi ini digunakan 0,87%. Setelah itu kita akan menghitung miligram dari persentase yang sudah ditentukan. Nah, untuk rumusnya itu miligram bahan sama dengan persentase dibagi dengan 100 dikali dengan berat total isi kapsul yaitu 316,21 mg. Nah, untuk perhitungannya itu didapatkan hasil dried starch-nya yang digunakan adalah 34,16 mg cross carmelus sodium yaitu hasilnya 24,8 mg, sodium lauryl sulfat hasil perhitungannya itu 1,5 mg, magnesium stearat hasil perhitungannya 2,75 mg. Itu untuk kandungan dalam satu kapsul. Nah, setelah itu yang akan kita hitung di akhir yaitu filler atau bahan pengisi. Nah, untuk fillernya itu yang digunakan adalah laktos, yaitu dihasilkan dari total kapsulnya itu 316,21 mg dikurangi dengan zat aktifnya itu piroksikam 20 mg dan juga total dari excipientnya. Maka dihasilkan 316,21 kurang dari total tambahan zat aktif dan juga excipient yaitu 20 ditambah 34,16 ditambah 24,8 ditambah 1,5 ditambah 2,75 hasilnya itu 316,21 kurang dengan 83,21 dihasilkan hasilnya itu 233 mg untuk filler atau pengisinya itu yaitu laktos monohidrat. Nah, dari situ didapatkan hasil akhirnya itu piroksikam 20 mg per kapsul, laktos monohidrat 233 mg per kapsul, dried starch 34,16 mg per kapsul, cross carmelus sodium 24,8 mg per kapsul, sodium lauryl sulfat 1,5 mg per kapsul,
magnesium stearat 2,75 mg per kapsul. Kemudian jika ingin dilakukan produksi dalam skala besar, tinggal menggunakan rumus jumlah bahan yang akan digunakan, yaitu miligram per kapsulnya itu dikali dengan jumlah kapsul. Misalnya satu batch-nya itu 100 kapsul, maka tinggal dikalikan, contohnya itu piroksikam 20 mg, langsung dikali dengan 100, maka hasilnya itu 2000 mg atau 2 gram untuk satu batch-nya. Kemudian kita masuk pada proses produksi untuk kapsul piroksikam. Yang pertama itu ada dua tahapan yang terbagi. Yang pertama itu preparasi campuran serbuk. Jadi setelah serbuk yang kita sudah tentukan dari formulasinya itu kita timbang. Setelah itu semua bahan kecuali magnesium stearatnya itu diayak menggunakan ayakan mesh nomor 30. Setelah itu bahan-bahan tersebut kemudian dicampur dalam twin cell blender selama 15 menit hingga homogen. Setelah itu, setelah pencampuran awal selesai, magnesium stearat ditambahkan ke dalam campuran serbuk. Lalu campuran serbuk diaduk kembali selama 3 menit untuk memperoleh distribusi pelicin yang merata. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses enkapsulasi atau pengisian kapsul. Nah, yang pertama, campuran serbuk yang telah dihomogen pada tahap awal itu dimasukkan ke dalam kapsul gelatin keras ukuran 2. Kemudian proses pengisian kapsul dilakukan menggunakan mesin pengisian kapsul sampai seluruh campuran enkapsulasi. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi mutu. Nah, evaluasi mutu yang pertama itu adalah uji disolusi. Untuk jenis metode yang kita gunakan di sini adalah rotation basket apparatus yang berdasarkan dalam metode standar dalam USP atau United States Pharmacopedia untuk menguji pelepasan obat dari kapsul atau tablet dengan prinsipnya yaitu kapsul ditempatkan dalam keranjang logam. Kemudian keranjang diputar di dalam media disolusi dan obat akan larut secara bertahap ke dalam media. Nah, untuk media disolusi yang digunakan di sini adalah simulated gastric fluid tanpa enzim dengan komposisi medianya itu 2 gram NaCl dan 7 mili HCl pekat yang akan ditambahkan 1 liter air. Nah, di mana media ini memiliki pH sekitar 1,2 yang mirip atau meniru kondisi cairan lambung manusia. Adapun juga volume distribusi digunakan 900 ml larutan disolusi yang akan dimasukkan ke dalam dissolution vessel sebelum pengujian dimulai. Dan untuk suhu pengujian digunakan 37 derajat Celcius karena mendekati suhu tubuh manusia sehingga kondisi pengujian menyerupai kondisi fisiologis dalam tubuh. Adapun juga kecepatan rotasi 50 rpm, di mana kecepatan ini digunakan untuk menghasilkan aliran media yang cukup agar obat dapat larut secara konsisten selama pengujian. Lalu untuk metode analisisnya menggunakan spektrometri UV vis dengan panjang gelombang 333 nanometer. Untuk prosedur uji disolusi yang pertama menyiapkan media disolusi dengan melarutkan 2 gram NaCl dan 7 mili HCl pekat ke dalam air hingga volume 1 liter untuk menghasilkan SCF dengan pH 1,2. Lalu isi vessel alat disolusi dengan 900 mili media disolusi, kemudian suhunya diatur pada 37 derajat hingga stabil. Lalu masukkan 1 kapsul piroksikam ke dalam basket, kemudian turunkan basket ke dalam vessel yang berisi media disolusi. Lalu jalankan alat disolusi dengan kecepatan 50 rpm sehingga kapsul berputar dalam media dan obat mulai larut. Selanjutnya, ambil sampel larutan sebanyak 5 mili pada waktu 10, 30, 45, dan 60 menit menggunakan pipet. Nah, setiap sampel yang diambil akan diganti dengan 5 mili media disolusi yang baru yang dipanaskan pada 37 derajat Celcius agar volume larutan tetap konstan. Kemudian saring sampel menggunakan membran filter 0,4 mikrometer untuk menghilangkan partikel yang belum larut. Setelah itu dilakukan analisis filtrat menggunakan spektro UV vis pada panjang gelombang 333 nanometer dengan media disolusi sebagai blanko, lalu hitung konsentrasi dan presentasi piroksikam yang terlarut menggunakan kurva kalibrasi larutan standar, lalu dibuat profil disolusi obat berdasarkan waktu pengujiannya.
Kemudian dilanjutkan dengan uji keseragaman sediaan. Berdasarkan ketentuan Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020 pada halaman 2028, jika zat aktif lebih dari 25 mg dan lebih dari 25% dari bobot sediaan, maka dapat menggunakan uji keseragaman bobot. Namun jika zat aktif kurang dari 20 mg atau 25% dari bobot sediaan, maka akan menggunakan uji keseragaman kandungan. Nah, pada kapsul piroxicam ini kita menggunakan dosis 20 mg sehingga uji yang dilakukan yaitu adalah keseragaman kandungan berdasarkan dengan ketentuan Farmakopeia Indonesia. Nah, untuk prosedur uji keseragaman kandungan piroxicam, itu yang pertama ambil 10 kapsul piroxicam secara acak dalam satu batch yang sama, kemudian buka kapsul dan keluarkan isi kapsul, lalu larutkan isi kapsul dalam pelarut yang sesuai, seperti contohnya itu metanol. Kemudian homogenkan larutan hingga zat aktif larut sempurna dan saring larutan menggunakan membran filter 0,4 mikrometer, 45 mikrometer bila diperlukan. Kemudian menentukan kadar zat aktif setiap kapsul secara individual menggunakan metode analisis yang sesuai seperti misalnya spektro ataupun HPLC. Selanjutnya pengolahan limbah. Limbah obat adalah sisa obat yang tidak terpakai, kadaluarsa, rusak, atau berasal dari proses produksi dan pelayanan kesehatan. Limbah ini termaksud limbah farmasi yang harus dikelola secara sistematis, mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk tahapan pengolahan limbah obat yaitu yang pertama, pengurangan limbah. Langkah pertama adalah mengurangi jumlah limbah sejak awal, misalnya dengan yang pertama, mengelola penyimpanan obat dengan baik, yang kedua, menghindari penumpukan obat kadaluarsa, dan yang ketiga, menggunakan sistem FEVO. Yang kedua, pemilihan limbah. Limbah obat harus dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti limbah obat padat yaitu kapsul dan tablet. Untuk pemilihan ini penting untuk menentukan metode pengolahan yang tepat. Yang ketiga, pengumpulan dan penyimpanan. Limbah obat dikumpulkan dalam wadah khusus limbah farmasi yang memiliki karakteristik tertutup rapat, tahan bocor, dan diberi label limbah farmasi. Penyimpanan harus dilakukan di tempat khusus yang aman untuk mencegah penyalahgunaan obat. Selanjutnya, Selanjutnya, metode pengelolaan limbah obat. Di sini terdiri dari metode kimia. Limbah obat dapat dihancurkan menggunakan reaksi kimia tertentu untuk menurunkan aktivitas farmakologinya. Contohnya, melarutkan obat dalam larutan asam sulfat, menambahkan oksidator seperti kalium permanganat, didiamkan hingga reaksi selesai, lalu limbah dinetralkan sebelum dibuang. Metode ini digunakan untuk menghancurkan senyawa obat sehingga tidak lagi aktif secara biologis. Kemudian metode yang selanjutnya itu insinerasi atau pembakaran. Metode yang paling umum untuk limbah farmasi adalah insinerasi suhu tinggi. Prosesnya, yang pertama limbah dimasukkan ke dalam insinerator, kemudian dibakar pada suhu tinggi kurang lebih 800 sampai 1200 derajat Celcius. Yang ketiga, senyawa obat terurai menjadi gas dan menjadi residu abu. Keuntungan pada metode ini, di mana dapat menghancurkan zat aktif obat, mengurangi volume limbah secara signifikan, dan meminimalkan risiko pencemaran. Selanjutnya, pembuangan ke landfill khusus. Jika insinerasi tidak tersedia, limbah obat dapat dibuang ke sanitary landfill khusus limbah berbahaya dengan syarat limbah telah dinonaktifkan terlebih dahulu, dikemas dengan aman, dan tidak mencari air dan tanah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang kapsul piroxicam. Terima kasih.